kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketujuh. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketika saya pernah mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tidak pamer. Alhamdulillah, ya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang tidak kaya atau tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, wal khafi, tidak pamer, tidak riya. Penting banget hadis ini. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, setidaknya hadis ini bisa kita maknai dua makna besar gitu ya. Pertama, Allah cinta kepada orang yang bertakwa, yang rajin beribadah, tetapi tidak menampilkan ibadahnya kepada orang lain, tidak riya. Sholat sunnah, nangis-nangis ketika banyak orang, ketika banyak orang. Kalau pengen nangis ketika tahajud sendirian, gitu ya. Atau baca Quran enak soalnya ketika ada mertuanya, gitu ya. Dan seterusnya. Itu amal ibadah yang kemudian dijadikan ajang untuk riya, pamer. Makanya memang salah satu, mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah, yang menjadikan orang itu, mohon maaf, bersikap sombong adalah ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Benar atau tidak? Benar kadang-kadang. Jadi ketika semakin bertambah ibadahnya, semakin baik ibadahnya, maaf, kadang-kala kemudian melihat orang lain seolah-olah lebih rendah ibadahnya daripada ibadah dia. Benar atau tidak? Kadang-kadang benar. Makanya sering kami sampaikan, Allah mewanti-wanti kita untuk bertakwa, tapi jangan merasa paling bertakwa. Jadi orang baik itu penting, gitu ya. Tetapi tentunya tidak perlu merasa paling baik. Kalau bahasa orang-orang Bontor itu, berjasalah, tapi jangan pernah merasa berjasa. Beramal solehlah, tapi jangan terlalu menganggap dirinya paling Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu rahimahullah, surah An-Najm, surah ke-53, An-Najm surah ke-53 ayat 32, di ujung ayatnya kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit. Janganlah kalian sok suci, kata Allah. Jangan merasa dirinya paling bersih, paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah lah yang lebih tahu di mana atau siapa hambanya yang betul-betul alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, tetap kita beramal soleh, beramal baik, meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya jangan sampai merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Tetap itu juga tidak termasuk ketika beribadah dia dijadikan ajang untuk pamer. Kalau berjamaah tentunya tetap ditampilkan Bapak Ibu. Kayak tadi salat tahajud, ketika doa gitu ya, mengatakan ini di tengah keramaian bagus juga sebetulnya, tapi dikhawatirkan akan timbul sikap ria. Maka
dan dikhawatirkan akan muncul persepsi ternyata orang itu luar biasa ya, berduanya enak banget. Karena yang sering kita lakukan juga ketika sholat sendirian cepet itu kita gitu. Benar atau tidak ya? Nah, ketika sholat banyak orang baca yang panjang-panjang semua yang tidak itu salah satu ibadah yang kemudian dijadikan amal tiap ajak untuk memang ada bagi yang nanti oleh kemudian merasa lebih daripada orang tetap mengembalikan diri, tetap beramal soleh, tetap mengingatkan apa kita, tetap memperbanyak amal-amal ibadah. Jadi jangan sampai kemudian menilai orang kita lebih baik daripada orang. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi Allah cinta kepada orang yang bertakwa, tetapi tidak menampilkan ketakwaannya di hadapan orang lain. Allah cinta kepada orang yang ahli ibadah, tetapi dia tidak memamerkan ibadahnya kepada orang lain, dan tidak menganggap orang lain lebih rendah ibadahnya daripada dia. Yang pertama tadi adalah hal yang potensial menjadikan kita itu sombong adalah ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, makna yang kedua dari hadis ini adalah Allah cinta kepada orang kaya yang tidak pamer. Jadi yang pertama, Allah cinta kepada orang yang takwa, yang tidak memamerkan ketakwaannya, tidak memamerkan kesolehannya. Yang kedua adalah Allah cinta kepada orang yang mampu, orang yang kaya, tapi tidak menampilkan kekayaannya kepada orang lain, tidak memamerkan kekayaannya kepada orang lain, sehingga menimbulkan sikap iri orang lain kepada dia. Dan memang kalau orang kaya itu memang bersikap sederhana itu kan bahasa Jawanya ngademkan gitu ya kepada orang-orang miskin. Benar tahu tidak? Benar. Jadi orang-orang miskin istilahnya itu merasa lebih nyaman, merasa lebih adil. Itu ternyata kalau dia kaya gitu, dia bersikap sederhana, tidak menampilkan kekayaannya. Jangan sampai kita ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap seperti Qarun. Tahu Qarun apa Ibu? Qarun adalah kaumnya Nabi Musa. Qarun itu kan kaya ya, sampai hartanya di harta karun. Harta Qarun maksudnya. Harta karun. Allah menceritakan sikap Qarun ini, tingkah laku Qarun ini ketika dia pamer kekayaan. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-79 80. Kata Allah, faqaraja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hawzin 'azim. Wa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qarun kemudian keluar datang kepada rakyatnya, kepada tetangga-tangganya dengan membawa sekian banyak kekayaannya. Niat pamer memang. Ternyata setelah dia memamerkan kekayaannya, respon orang macam-macam. Ada orang yang bilang, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hawzin 'azim. Wow, kata mereka itu. Luar biasa benar Qarun ini. Qarun itu benar-benar terhormat katanya. Kenapa? Kaya. Ternyata Qarun kemudian oleh sebagian orang dianggap
memiliki kedudukan yang mulia, dianggap terhormat hanya apa? Gara-gara Qarun itu punya kekayaan yang berlebih. Itu kita itu kita lihat orang naik mobil apa biasanya gitu, nanti punya jet pribadi, wow gitu, keren sekali gitu. Itu kita gitu. Tapi ternyata ketika ada juga orang-orang di sekeliling Qarun yang justru tidak sependapat, yang itu melaknat kepada Qarun, dan orang-orang yang kagum kepada Qarun. Enggak, wailakum kata mereka, sababud dunya sababullah khair. Celaka kalian semua ini menganggap Qarun mulia hanya gara-gara dia kan dia kaya, padahal sababullah khair. Pahala balasan yang diberikan Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mulia daripada kekayaan yang dimiliki oleh Qarun saat ini. Itu Qarun. Jadi jangan sampai kita kemudian jadi orang-orang kaya yang seperti Qarun, gitu ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tetap bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang bagus, boleh. Bukan berarti tidak boleh memiliki kendaraan yang bagus, boleh. Bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang bagus, boleh. Tetapi tentunya lihat kondisi dan situasi, dan tentunya tidak diniatkan untuk pamer kekayaan kepada orang. Dan memang ulama-ulama dulu itu banyak yang kaya tapi penampilannya bagus. Itu yang Bukhari, orang mufti, bagus penampilannya. Atau Nabi Sulaiman gitu ya. Benar atau tidak? Kaya, kemudian istana yang megah luar biasa, hartanya banyak, kekayaannya banyak, tetapi tidak bersikap sombong. Tetap kekayaannya dia tampilkan, tetapi tidak ada kekayaan itu di dalam hatinya, dan tidak diniatkan untuk memamerkan harta kepada orang. Apalagi Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Semua ini kata Nabi Sulaiman, kekayaan yang saya miliki, kerajaan dan seterusnya, min fadli Rabbi, sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Qarun. Qarun mengatakan, enggak, ini hasil saya semua, ini hasil usaha saya semuanya. Allah tidak dilibatkan sama sekali oleh Qarun. Beda dengan Nabi Sulaiman, kekayaan yang dia miliki, harta yang dia punya, kerajaan dan seterusnya, ternyata dia meyakini dan mengakui bahwa semuanya itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu tipe orang yang insyaallah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang kaya yang, mohon maaf, tidak kemudian menampilkan kekayaannya, hidup sederhana, hidup biasa saja, tetap membaur dengan orang-orang yang mungkin lebih, lebih miskin daripada dia, atau hidup yang rendah atau sosialnya, tetap bisa berbaur. Dan memang salah satu fitnahnya orang kaya itu kan ketika dia melihat orang miskin, apa yang dilakukan? Mencela. Benar atau tidak? Dan problem yang dimiliki orang miskin ketika bertemu dengan orang kaya apa? Iri. Benar atau tidak? Benar, ada benernya juga. Jadi ketika orang kaya bertemu dengan orang miskin, apa yang dia akan lakukan biasanya? Biasanya tidak semuanya. Biasanya akan merendahkan, melecehkan, dan seterusnya. Sebaliknya ketika ada orang miskin bertemu dengan orang kaya, kadang-kadang dia iri. Itu kapan ya bisa seperti itu?
Atau juga problemnya ketika ada orang miskin bertemu dengan orang kaya, kadang dia merendahkan diri. Benar atau tidak? Benar. Yang benar adalah ketika orang kaya bertemu dengan orang miskin tidak menyombongkan diri. Ketika ada orang miskin bertemu dengan orang kaya tidak merendahkan diri, biasa saja. Yang miskin biasa saja ketika berjumpa dengan yang kaya. Yang kaya juga biasa saja ketika bertemu dengan orang miskin. Makanya pernah mungkin kami sampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah, man tawadha'a li ghaniyyin li ajli ghinahu faqad dhahaba thuluthadini. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya hanya gara-gara dia kaya, faqad dhahaba thuluthadini, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Ini ada kadang-kala gitu ya. Kalau dia ngomong sama orang kaya, enak boleh, enak. Ketika ngomong dengan orang yang mungkin lebih rendah daripada dia, teriak, berkata-kata kasar. Berjumpa dengan orang yang kaya kemudian merendahkan diri, tawadhu. Bahasa Maduranya tuh nundu katanya. Nundu. Bener ada gini, itu nundu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memuliakan orang lain, boleh. Tapi jangan hanya gara-gara kekayaannya. Misalkan mohon maaf saya memuliakan Pak Fauzi, boleh. Mungkin karena lebih tua, boleh. Karena mungkin lebih soleh, boleh. Guru saya boleh dimuliakan dan seterusnya. Tapi ketika dia muliakan orang itu hanya gara-gara dia punya status yang tinggi, kaya luar biasa, kemudian dia muliakan, kalau enggak dimuliakan, itu tentunya kata Rasulullah, faqad dhahaba thuluthadini, ini enggak tahu malu orang ini. Sungguh telah hilang 2/3 agama. Jadi biasa saja, yang miskin biasa saja, yang kaya biasa saja, yang sedang bahagia biasa-biasa saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini masuk kaya atau tidak ya orang di sini. Tergantung persepsinya. Kalau ukuran kaya itu harus punya harta 2 triliun, mungkin miskin semua orang sini. Tergantung gitu. Terserah kita sih. Kaya itu berapa definisinya? Kalau versi pemerintah mungkin miskin adalah orang yang gajinya di bawah UMR, mungkin ya, benar atau tidak? Benar. Yang di atas itu udah masuk kategori cukup atau kaya. Itu versi macam-macam lah. Tapi itu tentunya tergantung bagaimana kita menyikapi banyak gajinya ratusan juta tapi merasa miskin. Ya itu mentalnya, udah jiwanya udah seperti itu. Tapi insya Allah ketika kita diberikan kelebihan harta, rezeki yang insya Allah melimpah ataupun cukup, tidak menjadikan kita sewenang-wenang atau tidak menjadikan kita congkak dan menyombongkan diri, tapi tetap bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, dan insya Allah itu bisa lebih menenangkan hati orang-orang miskin ya Bapak Ibu ya. Bener ini, bener. Lebih apa ya, lebih adem ya lu rasanya ya. Biar orang miskin itu juga gak iri gitu ya, atau gak ingin berlomba-lomba untuk mencari kekayaan itulah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu orang tadi yang dicintai oleh Allah, orang yang zuhud. Yang kedua adalah orang yang bertakwa atau orang yang banyak ibadahnya tapi tidak riya, tidak menampakkan ibadahnya. Yang ketiga adalah orang yang kaya dan tidak suka pamer. Insyaallah bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.